Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum saya mulai, ya, pembahasan yang akan kita bahas, ya, saya ingin bertanya di sini, siapa yang umurnya paling tua? Hah? Siapa? Hah? Sebelum tanya yang paling tua, ya, ya. Siapa tadi yang duluan sebelum Ustadz udah duduk di sini? Sebelum acara dimulai. Oh, udah, Masya Allah. Ini ada hadiah. Ini Ustadz Yazid bin Abdul Jawab, adab dan akhlak penuntut ilmu. Ya. Wah. Dan memang seharusnya seperti itu. Jadi bukan ustadz yang nunggu, ya, penuntut ilmu, ya, itu diantara adab penuntut ilmu itu yang kelihatan semangat itu adalah orang yang lebih dahulu daripada ustadznya. Dulu pernah, ya, sebelum kita mulai ini cerita-cerita dulu sambil ini, bahwasanya kalau nggak salah Al-Imam Al-Auza'i melihat dan menoleh ada orang yang berpagi-pagi datang dalam rangka untuk menimba ilmu, begitu. Jadi memang membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan kesemangatan gitu dalam menuntut ilmu, berpagi-pagi. Tapi ada nasihat juga, kata Imam Al-Auza'i, barangkali orang yang semangat dalam menuntut ilmu, berpagi-pagi dalam menuntut ilmu, atau kita semuanya yang hadir di sini, insyaallah para penuntut ilmu, tidak memberikan manfaat apa yang didapatnya. Ya, ini perlu nasihat yang seperti ini, perlu kita sama-sama renungkan kenapa sampai tidak memberikan manfaat. Dia tidak bermanfaat dengan ilmu yang didapat, yang dikumpulkan, dan juga tidak memberikan manfaat. Dikatakan oleh sebagian ulama salaf itu seperti ini: Anda mengumpulkan ilmu, jadi Anda terus mengumpulkan seolah-olah senjata dikumpulkan, hanya sekedar senjata, dan kapan Anda berperang? Makanya para ulama salaf itu mencela orang yang memiliki ilmu dan tidak diamalkan ilmunya. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis sebuah buku Iqtida, ya, Iqtida al-ilm al-amal. Jadi tuntutan ilmu itu adalah diamalkan. Kita sudah mengetahui bagaimana adab sebagai seorang penuntut ilmu, misalnya. Kalau kita sudah tahu ini, kalau kita sudah tahu, kalau belum tahu, saya ingatkan sekarang ini bahwasanya yang menjadikan ustadz semangat untuk menyampaikan ketika penuntut ilmunya semangat, sudah berkumpul sebelum datangnya ustadz. Namun ketika ini adab sebagai seorang penuntut ilmu, maka penuntut ilmu itu mesti menghiasi dirinya dengan adab yang indah, yaitu bagaimana bisa mengambil faidah yang
akan disampaikan oleh ustadz. Kalau seorang guru, kalau seandainya kita ini kesiangan, satu faidah, dua faidah, tiga faidah, ternyata kok ketinggalan. Jadi ini mudah-mudahan ini tidak menjadikan suatu kebiasaan di antara para penuntut ilmu yang tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu. Jadi kurang perhatian, bagaimana perhatiannya kepada uang. Pagi-pagi udah bersiap-siap, sebelum sholat fajar sudah bersiap-siap untuk mencari sesuap nasi, takut begini dan begini. Inilah kebanyakan manusia sebenarnya, merasa bahwasanya untuk makan lebih didahulukan, untuk kebugaran badan lebih didahulukan. Tapi kalau untuk perkara yang bermanfaat untuk hatinya, kadang karena berleha-leha. Padahal kalau seandainya kita berangkat dalam menuntut ilmu, menunggu ustadz itu dengan banyak niat yang kita hadirkan, banyak pahala yang kita dapat. Pertama, kita niatkan ketika untuk berangkat ke masjid ini, ya, menuntut ilmu jelas. Kedua, ketika saya menunggu ustadz datang dalam rangka untuk membaca Al-Quran, saya berniat ketika menuntut ilmu untuk memberikan nasihat kepada teman yang belum tahu, umpamanya kalau masuk masjid harus melaksanakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat dalam rangka untuk menasehati, dalam rangka untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Semakin kita banyak niat yang kita tumbuhkan di dalam diri, maka pahala semakin banyak. Ya, itu sedikit hanya tadzkir, pengingat saja kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang ada di sini di masjid yang mulia ini, Baitul Ar-Rahman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia, ya mudir tahfidz Quran Baitul Muttaqin dan seluruh panitia dan juga ketua yayasan yang dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala saya bisa berkunjung ke Bandung, ya, yang mana sudah lama sebenarnya itu semenjak ada Covid, yang biasanya sering ke Bandung untuk ngisi kajian, baru sekarang kayaknya walaupun waktu kayaknya 1 bulan atau 6 bulan yang lalu di Selat Cau, ya, ada waktu itu ngegantikan Ustaz Abu Haidar. Tapi intinya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa bertemu, ya, dengan teman-teman, saudara-saudara karena Allah Jalla wa'ala. Dan hal ini menjadi suatu kebahagiaan yang saya sendiri rasakan dan juga dikatakan oleh para ulama salaf, bahwasanya kalau seandainya di dunia ini tidak ada teman-teman yang baik, ya, ikhwah dan akhwat, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya di dunia ini tidak betah, tidak menyenangkan. Nah, udah nggak usah hidup aja di dunia sebenarnya. Tapi karena kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu karena ada sholat jamaah, ada sholat malam, dan bertemu dengan teman, menjadi bahagia hidup di dunia karena sungguh-sungguhnya kebahagiaan itu ada di hati seseorang. Manakala berkumpul karena Allah, membuat iman kita bertambah. Manakala kita sholat berjamaah, iman kita akan bertambah. Manakala kita sholat malam, itu juga akan membuat iman kita bertambah. Kenikmatan itu sebenarnya ada di hati. Kebahagiaan itu, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di hati.
Ya, semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Tentu kita semuanya menginginkan bahwasanya anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman fitnah sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Khawatir kondisi keadaan anak kita terpuruk, terjerumus dengan berbagai macam hal yang dilarang di dalam agama. Sebagai orang tua itu wajar, ada suatu kekhawatiran, ada rasa takut. Dengan membaca buku-buku atau di internet pemikiran-pemikiran yang salah, itu bisa membuat kekeliruan dan kesalahan pemikiran di anak-anak kita, fitnah, syubhat, atau dengan melihat di internet, di YouTube, melihat berbagai macam tontonan itu juga yang membuat bikin kita khawatir anak kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Tentu kita sebagai orang tua, ibu, bapak, guru, para pendidik mengkhawatirkan dengan kondisi di mana fitnah di mana-mana bisa dipegang di HP. Kita seharian hanya mendengar, melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Oleh karena ini, tema yang diminta panitia ini merupakan suatu tema yang sangat bagus sekali, berkenaan dengan wasiat Nabi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku karena Allah Jalla wa Ala, begitu pula sahabat Marhaban TV di mana saja berada, di dalam hadis yang mulia ini terkandung di dalamnya, ikhwah, pokok-pokok yang sangat agung, pondasi yang semestinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan pesan-pesan yang terkandung di dalam hadis ini selalu ada di depan mata kita dalam segala urusan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dari berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran dan kepenatan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi tenang dari berbagai macam kehina-dinaan, ketergantungan hati kita kepada makhluk, ketergantungan hati kita kepada manusia, ketergantungan harapan kita kepada apa yang ada di sisi manusia. Dengan kita memahami hadis ini, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan kita menghiasi diri kita untuk betul-betul tawakal kita kepada Allah. Kita berharap apa yang ada di sisi Allah, kita takut hanya kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Manakala kita, saudara-saudariku, teman-temanku, bapak, ibu, semuanya melakukan sesuatu yang karenanya hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mentergantungkan hatinya kepada Allah Jalla wa Ala,
maka kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita mendapatkan surga di dunia sebelum kita mendapatkan surga di akhirat. Fil Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Kata ulama salaf, orang-orang miskin di dunia ini mereka tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Tatkala hidup di dunia, mereka keluar dari dunia, tapi mereka tidak merasakan begitu nikmatnya, keindahannya, kebahagiaannya di dunia. Ya. Kenapa? Sebenarnya kenikmatannya ada di dunia ini tatkala kita dekat dengan Allah. Hanya kita meliputi, memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, menghadap kepada Allah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga hal-hal yang lain yang dilakukan oleh hati kita. Itulah sebenarnya orang yang akan merasakan nikmatnya di dunia. Kata ulama salaf, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna bisuyuk." Kalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, nikmatnya orang yang nuntut ilmu, nikmatnya orang yang baca Al-Quran, nikmatnya orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tentu mereka akan merebut kami dengan pedang. Tapi ternyata tidak mengetahui orang-orang miskin di dunia, tidak mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berkumpul di dalam kebaikan. Tidaklah dia berkumpul kecuali karena Allah. Yang menyatukannya adalah ilmu, yang menyatukannya adalah persaudaraan karena Allah, bukan keuntungan di antara keuntungan dunia. Makanya kalau seandainya di masjid ini, misal umpamanya tidak seperti di tempat-tempat ramai, di mal-mal kurang yang berdatangan, karena tidak merasakan bahwasanya kenikmatan yang sesungguhnya. Disangka jalan-jalan kemana itulah kenikmatan yang semu. Disangka kebahagiaan ketika memiliki rumah yang mewah, istri yang cantik. Lupa atau pura-pura lupa, di hatinya ada kegelisahan dan kekhawatiran. Karena dunia ada di hatinya. Di saat datang dolar, dia bingung, takut hilang. Uang, takut. Ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, sedih, gelisah. Tatkala uang dunia yang diinginkan dia dapati, gelisah juga. Karena keinginan hati yang terbesarnya adalah dunia, perhiasan dunia. Sehingga sedih dan sengsara hidupnya di dunia. Kesengsaraan itu kesengsaraan hati, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang melakukan hatinya yang disusun oleh Allah, untuk apa diciptakan? Hati diciptakan untuk apa? Hanya mentergantungkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tatkala seseorang mentergantungkan hatinya kepada selain Allah, udzib, pasti dia itu akan disiksa sesuai dengan ketergantungan kepada sesuatu itu. Baik ketergantungan hatinya dari sisi cinta, atau ketergantungan hatinya
kepada selain Allah dari sisi harapan, atau ketergantungan hatinya dari sisi ketawakalan, kepasrahan kepada makhluk, atau selain itu dari berbagai macam ketergantungan, maka dia itu tersiksa dan sengsara. Manakala seseorang diuji, apalagi di zaman ini, hubungan pertemanan laki-laki dan perempuan yang belum menikah, sudah jalan-jalan, sampai sudah pegangan, padahal belum menikah. Ketergantungan hati dengan pacar itu merupakan siksaan kepada hatinya. Ketergantungan seseorang kepada harta, siksaan kepada hatinya. Ketergantungan seseorang kepada kegemerlapnya dunia, maka tersiksa hatinya. Saat tidak mendapatkannya, tersiksa. Dan dia berpikir terus bagaimana cara meraihnya, dan seterusnya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri bahwasanya jadikanlah dunia ini ada di mana? Ada di tangan. Jadi fasilitas untuk beribadah, bukan jadi budak-budak dunia. Ya. Sekali lagi, yang paling baik bagi kita semuanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan dunia itu ada di tangan, bukan ada di hati. Maka tatkala dunia itu ada di hati, maka hati akan menjadi sakit. Maka hadis ini, hadis yang mulia ini, terkandung padanya makna-makna yang agung. Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, rahimahullah, di dalam kitabnya Saidul Khatir berkata, setiap aku menelaah hadis ini, terbang akalku. Setiap aku menelaah hadis yang mulia ini, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kita tahu seorang anak muda. Betul? Seorang anak muda yang pada waktu itu sekitar umurnya itu 9 atau mendekati ke umur 10 tahun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang anak muda. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas, ya, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan dia dalam agama, dan juga jadikanlah ahli tafsir. Betul, seperti itu. Semua ayat-ayat kebanyakan di dalam Al-Quran pasti yang mentafsirkannya adalah Ibnu Abbas. Kalau seandainya ada sebagian nggak ada, akan ada murid-muridnya yang mentafsirkannya. Seperti Mujahid, Ikrimah. Jadi saat aku, kata Ibnu Jauzi, menelaah hadis ini, terbang akalku. Kemudian heran, kata Ibnu Jauzi, kondisi manusia bagaimana mereka membaca hadis ini, namun mereka tidak mentadaburinya, mereka tidak memahami apa yang terdapat di dalam hadis ini, makna-makna yang agung. Kita baca hadis mulia ini, ya, terdapat di dalam hadis Arba'in dan juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Arba'in yang mengarang siapa? Imam An-Nawawi. Yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin siapa? Imam Nawawi juga. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, ada di kitab Arba'in juga ada. An Abdillah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qal kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam
yauman. Dulu aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa ini? Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Dan beginilah petunjuk dan tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita kalau jadi bos yang tawadu. Kalau jadi mudir yang tawadu. Kalau menjadi orang kaya yang tawadu. Kalau menjadi seorang muslim secara keseluruhan, kaya maupun miskin, kita mesti bersikap tawadu. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng sebagian sahabatnya di atas kendaraannya. Nabi yang nyetir, coba bayangkan teman-teman. Katakannya unta. Berarti yang bawa unta itu yang nyetirnya, yang di belakang yang diboncengnya. Kalau kita ada teman kemudian lagi jalan kaki, kemudian kita pakai motor, tawadu, tawarin dengan jalan. Ayo, mau kemana? Ngaji yuk, duduk, set. Tawadu. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Ketika kita pakai mobil yang Masya Allah, jangan dinikmati sendirilah. Ketika ada lewat seseorang yang sedang mau melakukan kebaikan. Dulu ketika di Mekah, subhanallah, waktu itu saya biasa belum hamil Ummu Fainan, hamil siapa dulu itu lupa lagi. Pokoknya lagi hamil gitu, lupa lagi gitu. Lagi jalan mau ke rumah sakit, dosen habis dini, Nuruddin mau kemana? Mau pulang ya Syekh. Padahal jauh, dianterin saya sama istri ke rumah langsung. Subhanallah, saya ingat, subhanallah, itu tauladan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kesehariannya tawadhu. Ya. Dan yang dimaksud di sini berarti boleh gitu ya, membonceng, ya bolehnya membonceng selama kendaraannya kuat, mampu gitu. Kalau mampunya untuk satu orang ya satu orang, jangan contohnya motor mampunya satu orang 5 orang, jadi menyiksa motor kalau begitu. Ya, intinya jangan memberatkan kendaraan yang kita tunggangi. Mohon maaf ya, nggak cukup gitu. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, dulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam," disapa Ibnu Abbas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak remaja, wahai anak muda." Itu bisa membekas kepada hati yang disapa. Wahai teman-teman, wahai saudaraku, wahai orang Bandung, bararager, sarenyum wae, wajahnya sok seserian wae gitu. Seserian, murah senyum gitu. Kadi seserian wae mah teu kenging. Ya. Ya, memang harus begitu. Gitu. Ya. Disapa. Enak, orang yang gampang menyapa, jangan diam aja. Makanya sapaan ini menyenangkan dan itu juga jadi ibadah juga. Sesuatu hal yang membuat seseorang itu menjadi senang dengan sapaan, insyaallah. Begitu pula wahai istriku, senang ya, makasih nih istri telah memasakkan saya begini. Padahal itu merupakan suatu kewajiban ya bagi istri itu untuk memasak. Tapi kita bilang terima kasih, bikin seneng nggak? Seneng. Itulah yang seharusnya kita lakukan, menyenangkan hati seseorang, apalagi kepada istri. Jangan hanya lihatnya keburukan dan keburukan yang ada di istri atau keburukan-keburukan yang ada di
di suami, tidak. Intinya menyapa, ya gulam, wahai anak muda, ya, inni u'allimuka kalimat, inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarkan kepada Anda kalimat, beberapa kalimat, jamak daripada kalimat. Membuat rindu ingin tahu dengan metode yang Rasulullah sampaikan ini, ingin tahu apa sih kalimat tersebut yang akan disampaikan. Berarti sedikit yang akan dipesankan, yang tidak membutuhkan untuk dihafal. Jadi ini metode cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membuat orang itu menjadi fokus untuk belajar. Maka seorang guru, ya, seorang kita sebagai orang tua, bagaimana anak itu jadi senang belajar? Tergantung kitanya sendiri, bagaimana membuat sesuatu hal yang ringan, menyenangkan. Nah, itu metode. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, sering hal yang disampaikan kepada para sahabat. Misalnya, istanibu al-mubiqat, atau misalnya 3 hal, 3 perkara yang begini. Ada beberapa perkara begini. Nah, ini ingin tahukah kamu tentang suatu perkara yang membuat, misalnya dengan bertanya, membuat salah seorang muslim dengan muslim lainnya itu saling mencintai, bertanya, bikin rindu. Oh, apa ya? Nah, ini thariqah, metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya biar berkesan, membekas di hati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini juga yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, ya, mohon ke depan, ya, silakan ke depan. Mengamalkan hadis Jibril, adab sebagai seorang penuntut ilmu, lebih dekat lagi ke gurunya, karena kan akan, ya, silakan. Ya, jadi ini metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar membuat jiwa seseorang itu fokus, ya, fokus untuk memperhatikan apa yang ingin disampaikan. Kadang ketika ngajar, kita misalnya di SD, di SMP, ada ustadz yang disenangi, ada ustadz yang tidak disenangi. Itu tergantung pembawaan ustadz itu sendiri. Dan bagaimana kita sebagai seorang guru, dan bagaimana kita juga sebagai orang tua bikin akrab lah dengan anak itu, akrab dengan istri, teman hidup, bukan bos dengan pembantu, bukan karyawan, bukan. Bagaimana teman yang akrab, saling memahami, gitu kan. Begitu pula seorang guru bukan hanya melemparkan maklumat saja, wawasan saja yang disampaikan. Bagaimana ada ketertarikan, membuat seneng gitu si anak itu. Sesuatu yang susah, ketika senang kepada ustadznya jadi mudah. Dan bagaimana seorang guru bisa memahamkan, bukan hanya melakukan kewajiban saja saya sebagai seorang guru, yang terpenting selesai ada kepada batasannya, paham atau tidak paham, yang terpenting sudah selesai. Guru mah tulis catat, padahal membutuhkan bagaimana memahamkan apa yang seharusnya tanggung jawab sebagai seorang guru.
amanah di pundaknya, bagaimana anak-anak itu menjadi paham, bukan hanya sekedar mencapai target. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantara faidah kandungan yang bisa kita petik dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni uallimuka kalimat, inni uallimuka kalimat, seperti itu ya. Ya. Kemudian apa pesan yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat-kalimat tersebut yang sedikit, ya, tapi mengandung arti yang agung, merupakan prinsip pondasi yang agung yang harus dipraktekkan oleh kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pesan pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah yahfazka, jagalah olehmu Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Ibnu Abbas gitu. Wahai anak-anakku, gitu. Ya. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Menjaga Allah. Allah sebenarnya nggak butuh untuk dijaga. Berarti apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga batas-batas Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan sholat yang 5 waktu, itu berarti menjaga Allah. Melaksanakan sholat fajar, terkandung padanya sholat fajar, itu berarti menjaga Allah. Termasuk juga mengamalkan syariat Islam. Kita berjenggot, berarti menjaga Allah. Sebagai seorang wanita berjilbab, menjaga syariat Allah. Dan masih contoh-contoh yang lainnya kita melakukan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, berarti Anda menjaga Allah. Termasuk menjaga Allah berarti menjaga anggota badan kita dari terjerumus kepada suatu perkara yang tidak layak untuk diperbuat. Menyibukkan anggota badan kita dengan perkara yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Itu juga termasuk menjaga Allah. Adapun seseorang yang membiarkan matanya untuk melihat wanita-wanita yang berjalan lenggak-lenggok di internet, di televisi, begitu pula umpamanya di pasar, apakah orang tersebut menjaga Allah? Saya tanya, ya, termasuk menjaga Allah enggak? Tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Betul, 100. Ya. Ada seseorang yang mengambil harta yang haram, atau dia misalnya tidak melihat, pokoknya investasi saham aja kepada, dan tidak dilihat mana yang halal, bahkan itu perkara yang haram, iya, yang terpenting uang banyak. Apakah orang tersebut menjaga Allah? Tidak menjaga Allah. Bila mana ada seseorang yang tidak dipikirkan saat berbicara, apa yang terlintas di benaknya dia katakan, menggunjing orang lain, terjerumus kepada kehormatan orang lain, si fulanah, si fulanah, si ustadz, si anu,
mengadu domba, berdusta. Saya tanya, orang yang demikian apakah dia menjaga Allah atau tidak menjaga Allah? Hah? Tidak menjaga Allah. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jagalah saya. Ya Allah, lindungilah saya. Sedangkan kita melalaikan perintah-perintah Allah, akan dijaga nggak oleh Allah? Tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena penjagaan Allah Tabaraka wa ta'ala adalah dengan menjaga perintah-perintah Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Maka tatkala Anda menjaga batas-batas Allah, perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Allah akan menjaga Anda di depan Anda, di belakang Anda, di sebelah kiri Anda, kanan Anda. Maka tidak ada suatu gangguan apapun yang akan sampai kepada Anda, baik gangguan dari manusia maupun gangguan dari jin, nggak akan nyampe tatkala Anda menjaga batas-batas Allah, tatkala Anda menjalankan perintah-perintah Allah. Kita khawatir umpamanya anak kita nanti terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang buruk misalnya. Di saat Anda menjaga Allah, Allah akan jaga anak-anak Anda. Kita khawatir harta yang kita kumpulkan hilang. Ketika Anda menjaga diri Anda, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah akan menjaga harta Anda, hidup menjadi tenang. Subhanallah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah oleh Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Kita menginginkan begini, kita menginginkan begini. Kalau seandainya tidak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak teori dan lain sebagainya, diri kita yang tidak mendidik diri kita untuk menjadi yang saleh dan salehah, gimana? Allah akan jaga keluarga Anda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silahkan terjemahannya dilihat ya. Contoh bentuk penjagaan Allah itu banyak sekali. Pernah diceritakan oleh salah satu syekh bahwasanya ada orang yang bertaubat dari bermuamalah dengan sihir. Kemudian dikatakan, kami berusaha ingin mencelakakan orang yang bertaubat itu dengan mengambil, dengan mencari orang yang tukang sihir yang ahli yang betul-betul dukunnya betul-betul bayarannya sangat mahal sekali. Kata saya, setiap kali dia ingin meneluh atau ingin membinasakan orang yang bertaubat dari sihir, selalu gagal. Diulang lagi, bahkan hartanya semakin diberi tambah lagi kepada dukun tersebut, selalu gagal. Dan tukang sihir itu mengatakan, teman kamu itu kuat dan punya benteng yang kuat. Itu tadi, benteng yang kuat itulah karena taubat dari sihir, karena meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah jaga Anda. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, cari muka kepada Allah di waktu sedang lapang, di waktu sedang punya banyak uang, di waktu sedang sehat, di waktu punya jabatan.
ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal Anda di waktu sedang Anda kesempitan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basara alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu bih wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la utiyannah wa in ista'adani la u'idzannah. Dalam hadis qudsi, jadi tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang hamba melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Coba lihat kewajiban-kewajiban Anda, bagaimana berbakti Anda kepada orang tua, bagaimana sholat berjamaah Anda, bagaimana saum Anda, zakat Anda. Allah sangat cinta kepada hambanya yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian hamba tersebut tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Bagaimana, apakah Anda sudah mengamalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan hukumnya sunnah dan wajib? Dan para salaf kita terdahulu yang saleh, para sahabat, mereka adalah manusia yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, tidak bertanya kepada Allah hukumnya ini wajib atau ini sunnah. Tidak. Bagaimana Anda saat bangun dari tidur, atau apa sunnah-sunnahnya, menggosok gigi dengan siwak, memegang wajah, mata, menatap ke langit, membaca 10 terakhir ayat surat Ali Imran, dari yang dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardh sampai akhir. Itu diantara petunjuk Nabi SAW saat bangun tidur. Dimulai bangun tidur dengan sebelum fajar seperti itu. Kemudian juga tentu tidak lupa berzikir ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wudu, kemudian juga salat malam itu sebelum fajar. Dimulai paginya dengan berzikir. Ketika mau tidur juga dengan zikir bismika Allahumma amut wa ahya, atau ahya wa amut, sehingga pembukaan awal dengan zikir, di akhir juga dengan zikir. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antara pagi dan malam. Itu di antara hikmah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita melakukan hal-hal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana di waktu duhanya, di mana sunnah-sunnahnya, di waktu fajarnya, di waktu duhanya, di waktu zuhurnya, di waktu asar, di waktu maghrib. Banyak tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku mencintainya. Ketika Allah mencintainya, dijaga oleh Allah pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta, pasti dia akan dikabulkan. Kalau seandainya minta perlindungan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang umpamanya terjadi suatu bencana di suatu jalan yang dia itu bingung dan linglung sekali, dia mobil terus bingungan jalan dan rawan juga jalannya, kemudian nggak ada HP yang dia pegang, nggak ada perbekalan apapun, dan marah
di tempat tersebut terkenal dengan mara bahaya yang terjadi, dia kebingungan langsung ke tempat tersebut. Atau misalnya di padang Sahara yang luas, dia bingung sendirian, dia naik mobil bingung, gak ada telepon, gak ada teman. Siapa yang akan menjaganya di saat sempit demikian, yang akan memudahkan seseorang untuk bisa selamat? Maka jawabannya adalah Allah Jalla wa'ala yang akan menjaganya, yang bisa mengeluarkan dari berbagai rintangan yang akan dihadapinya. Tapi tentunya bagi siapa di saat sempit demikian? Bagi orang yang di saat senangnya dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan mudahkan di jalan kami. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolongmu. Jadi bagaimana hubungan Anda bersama Allah tergantung. Jika Anda bersikap buruk kepada Allah, maka tunggulah siksaan dari Allah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Barang siapa yang Anda itu berbuat baik, menjaga Allah, maka tidaklah balasan bagi seseorang yang baik kecuali kebaikan. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Anda akan dapati Allah di hadapan Anda. Allah akan bersama Anda, kebersamaan secara khusus, menolong Anda, menjaga Anda. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan kepada Harun ketika memerintahkan keduanya untuk pergi kepada orang yang manusia yang paling terburuk yang mengaku sebagai Tuhan. Innani ma'akuma asma wa ara. Aku bersamamu, kebersamaan secara khusus, mendengar, melihat. Dijaga, sok pergi, saya bersama Anda. Apakah akan sampai kepadanya sesuatu yang dibenci? Tidak akan mungkin sampai kepadanya yang sesuatu yang dibenci. Oleh karena itu, coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Allah jaga Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Enggak kebakar, harusnya kebakar. Ini jadi pasti Allah terbakar sama sekali. Begitu pula coba contoh yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu ketika berhijrah berstrategi untuk bersembunyi dulu 3 hari di Gua Thur. Strategi, ya. Dan biasanya kalau udah 3 hari gak ketemu, ya udah berarti udah kabur, enggak begitu. Makanya Rasulullah bersembunyi dulu di gua Thur. Tapi kalau langsung jalan nanti akan ketemu di jalan nanti kalau nggak ada strategi seperti ini. Tapi hampir saja Rasulullah ketemu orang musyrikin. Mereka sudah ada di lubang gua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengunjungi Baitullah. Insyaallah, barengan yuk. Insyaallah. Yang sudah rindu biasanya, ya, yang sudah, yang belum juga ya sama rindu juga. Karena itu doa ya, betul-betul kerinduan hati kita. Karena Nabi SAW berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, sehingga semua hati kaum muslimin ingin mengunjungi Baitullah. Makanya yang datang ke Baitullah itu adalah panggilan Allah, banyak berdoa kepada Allah, persiapkan
hati kita, persiapkan apapun yang seharusnya kita persiapkan. Insya Allah di saat dipanggil Allah tidak akan ada siapapun yang menghalanginya. Insya Allah akan datang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada. Nah, nanti itu biasanya kalau umrah biasanya dibawa juga ke itu tuh Gua Sur, tempat persembunyian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama temannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, biasanya suka diceritakan ini. Biasa saya ke jamaah umroh itu atau dulu, sekarang juga. Ya, begitu ya. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya udah sampai di gua nih, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menundukkan penglihatannya begini, pasti akan melihat dua tumit kami. Pasti akan melihat kami. Kalau seandainya mereka tundukkan kepada dua tumit mereka sendiri, tentu mereka akan melihat kami. Begitu kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenang dan berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu tsalisuhuma. Jangan Anda kira kita itu berdua, Allah yang ketiganya. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kebersamaan secara khusus. Nabi kita, Nabi yang beriman tentunya, yang paling bertakwa, yang paling menjaga Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Maka kita itu subhanallah teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat membutuhkan sekali gitu kepada kelembutan Allah, penjagaan Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh kepada kita. Kita sendiri yang butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya. Kita sendiri. Ya, silahkan aja mau ngaji, mau tidak ngaji, itu kemanfaatan adalah untuk diri antum sendiri, kan begitu. Mau sholat maupun sholat, terserah. Kita sebenarnya yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Mau sedekah, mau tidak sedekah, silahkan. Kita sebenarnya yang butuh kepada Allah. Allah. Kita sebenarnya yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Anda sakit, saya juga sakit. Semuanya kita itu sakit. Kita itu butuh ya kepada. Kita itu miskin, selalu datang berbagai macam musibah, bencana, ya, sesuatu hal yang sulit kepada kita. Lalu kita berdoa kepada, mengangkatkan tangan kita kepada Allah, namun kita lalai dengan perintah-perintah Allah. Kita tidak menjaga batas-batas Allah. Apakah kita mau menunggu penjagaan Allah? Kalau seandainya kita lalai, apakah akan ada penjagaan? Ini sebagai renungan bagi saya dan antum semuanya. Hidup di dunia itu dengan berbagai macam ujian yang ada. Solusinya di mana? Jaga Allah. Pasti Allah akan menjaga Anda. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Khidir dan siapa? Di dalam surat Al-Kahfi. Tadi kita akan mengkhawatirkan gimana kondisi anak-anak kita dan lain sebagainya. Gak usah khawatir kalau kita menjaga Allah. Gak usah khawatir kalau kita menjadi bapak dan ibu yang soleh dan solehah. Jangan khawatir. Allah akan menjaga anak-anak kita. Allah akan menjaga keturunan-keturunan kita. Contohnya ketika Nabi bertamu di suatu kampung, minta penjamuan tapi tidak diberi jamuan, kan begitulah ceritanya. Kemudian setelah itu mau pulang, dinding mau roboh. Khidir membetulkannya. Aneh, Nabi Musa kok begini? Inilah yang membuat kamu tidak akan sabar bersama saya, kan begitu.
sebenarnya ini bapak ada harta ini yang dimiliki oleh dua anak yatim. Yang bapak keduanya itu adalah soleh, tuh dijaga keturunannya. Pingin dijaga, jagalah Allah. Pasti Allah akan menjaga Anda. Itu kandungan dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pertama. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, idza sa'alt fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi apabila engkau minta berarti doa. Jadi apabila engkau meminta, masuk di dalamnya adalah berdoa pada suatu perkara yang tidak bisa mampu dilakukan kecuali kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Masuk di dalamnya adalah berdoa pada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, mintalah kepada Allah. Tatkala seseorang minta kepada salah satu di antara makhluk, baik itu yang hidup atau yang mati, pada suatu perkara yang makhluk itu tidak bisa melakukannya kecuali Allah, termasuk perkara apakah? Dan teman-teman, siapa yang jawab akan mendapatkan hadiah. Meminta kepada yang hidup, makhluk yang hidup atau yang mati, pada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali kepada Allah, tapi dia minta kepada makhluk yang hidup dan minta kepada yang mati. Oh, udah gagal tuh. Siapa yang jawab barusan? Oh iya, iya. Mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ya betul. Termasuk syirik. Pertanyaan yang kedua, termasuk syirik apakah ini? Begini dulu. nanti bukan laki-laki terus. Akhwat, termasuk syirik apakah? Macam syirik apakah ini? Akhwat, hah? Syirik akhwat cenah. Tuh ada dilempar atau gimana? Ada panitia situ? Ya. Nanti berarti yang bisa jawab ada hadiah. Termasuk syirik apa itukah? Termasuk syirik apakah? Ke makhluk yang hidup maupun yang mati, ada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, masuk ke dalam syirik apa? Hah? Udah? Nah, kita lanjutkan. Yang jelas itu bagian untuk akhwat, ya. Bisa kita jelaskan secara terperinci. Ya. Yang jelas, kalau betul jawabannya dapat hadiah. Masuk ke dalam syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Kalau ke mayit itu mau diminta sedikit ataupun banyak, gak akan mampu seperti yang memberikan manfaat kepada Anda sama sekali. Dia sendiri sedang sibuk dengan dirinya untuk, jadi mau apapun diminta kepada mayit, maka tidak akan bisa si mayit itu memberikan, menyuguhkan kepada yang meminta. Makanya minta kepada mayit, gak boleh secara mutlak.
mutlak. Karena mayit gak akan bisa memberi sesuatu, sudah meninggal kok. Tidak akan bisa memberikan apapun, sedikit pun, apapun yang diminta. Kalau hidup kan masih ada lah bisa. Kalau ini gak akan mungkin sama sekali. Makanya gak boleh kepada mayit itu secara mutlak, gak boleh. Adapun kepada makhluk yang hidup, jika kita meminta kepada makhluk yang hidup yang tidak bisa mampu dilakukan yang diminta itu kecuali oleh Allah, ini juga masih masuk ke tadi syirik besar. Ini juga kepada yang hidup termasuk syirik besar. Kenapa? Karena perkara yang diminta merupakan suatu perkara yang merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Seperti meminta turun hujan kepada makhluk yang hidup, boleh enggak? Mencegah biar tidak turun hujan kepada makhluk, boleh apa tidak? Tidak boleh. Meminta untuk masuk surga kepada makhluk yang hidup, boleh apa tidak? Meminta kepada makhluk yang hidup untuk masuk terjauh dari api neraka, boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu merupakan kekhususan Allah. Tidak ada yang bisa mampu melakukan kecuali Allah. Maka orang yang mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang mati, yang dikuburin gitu, sebenarnya itu mereka itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar. Ya. Syirik besar. Tapi kalau kepada yang hidup masih bisa diperinci. Mesti diperinci. Seseorang sedang menunggang perahu di lautan. Kemudian ombak yang sangat besar yang membahayakan. Lalu dia melihat ada manusia yang hidup yang ada di perahu. Lalu dia memanggil mereka untuk minta tolong dari mereka. Boleh apa tidak boleh? Boleh, karena ada kemampuan. Ada kemampuan. Nah, begitu. Tapi kalau seandainya seseorang itu minta, kemudian manusia yang diminta itu hidup, tapi tidak ada di hadapannya sama sekali, tidak hadir. Misalnya, kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, kalau Syekh Badawi misalnya masih hidup, ya Abdul Qadir Jailani wa ya Badawi, kalau umpamanya masih hidup, tolonglah kami, tidak ada di hadapan sama sekali, hidup orangnya yang diminta tolong itu, juga termasuk syirik, mengeluarkan dari agama dan tidak boleh. Adapun makanya masalah kepada makhluk yang hidup ini ya perlu diperinci, tidak setiap begini berarti boleh. Ini udah bisa. Ini pentingnya kita membahas akidah. Permasalahan akidah itu pelik. Ya, perlu terus didalami, dan sepanjang hidup kita terus akidah, dan terus akidah. Adapun seseorang yang meminta kepada makhluk pada apa yang mampu dilakukan oleh makhluk, hukumnya apa? Boleh, tapi tentunya menyelisihi kesempurnaan dari sisi tingkatan penghambaan yang tinggi. Contoh, seseorang minta kepada temannya, tolong ambilkan air, tolong ambilkan kitab, gitu. Tolong belikan makanan begini-begini pada suatu perkara yang mampu dilakukan oleh temannya, oleh makhluk. Boleh. Ya, tapi menyelisihi kesempurnaan dari tingkatan kedudukan penghambaan yang tinggi, gitu ya, gitu. Jadi kalau maksudnya itu jangan dipahami nggak boleh sama sekali ya. Urusan untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya, ya sebaiknya lakukanlah untuk pribadi, oleh pribadi. Jangan gampang untuk minta tolong kepada orang lain, karena manusia itu biasanya terbebani.
Ya, biasanya terbebani sedikit-sedikit minta, padahal urusan pribadi, bukan urusan umum. Ya, urusan umum, kemanfaatan, kemaslahatan umat ini untuk urusan pribadi bisa dilakukan oleh sendiri gitu ya. Sebaiknya aula yang lebih utama adalah untuk ditinggalkan, walaupun bukan haram. Bukan haram. Karena pernah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kepada sebagian sahabatnya ketika Nabi bertanya kepada mereka, bukankah kamu telah berbaiat kepadaku? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu. Terhadap apakah kami membaiat kamu? Ya, maka kamu, jawaban Nabi, kamu berbaiat kepadaku agar kamu tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Itu yang pertama. Kamu berbaiat kepadaku agar kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian diikuti dengan nasihat ringan setelah itu, agar kamu dalam baiat pada waktu itu tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Nah, sebagian sahabat yang hadir di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka itu bahkan ada cambuk tatkala jatuh dari salah seorang di antara mereka dan dia sedang berada di atas unta, di atas kendaraan, ya, dia tidak minta pertolongan kepada temannya, tolong ambilkan cambuk. Kenapa? Karena seseorang apabila meminta kepada orang lain, biasanya ada sedikit jiwa manusia itu berat, urusan pribadi kok minta tolongan gitu kan? Hah? Betul apa? Sampai anak kita, orang tua, ketika kita meminta pertolongan kepada anak, kadang anak gak mau, padahal kita yang menyuruhnya, apalagi orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak mendidik bagaimana anak untuk bakti kepada orang tua, bagaimana bisa respect cepat dalam rangka untuk membantu orang tua. Ini kejiwaan seseorang ketika diminta pertolongan, urusan masalah pribadi biasanya ya. Jadi makanya sebaiknya kalau urusan-urusan yang merupakan masalah pribadi, tidak usahlah kita selalu tolong dong dan tolong begitu kalau seandainya urusan masalah pribadi. Tapi bukan berarti kalau seandainya kita sebagai seorang bos di suatu perusahaan tidak mengarahkan kepada para karyawannya, itu beda, itu berbeda dengan job-jobnya masing-masing. Kita perintahkan, kita larang, kita arahkan, itu tidak, itu yang itu seharusnya seperti begitu. Jangan meminta, jangan memerintah, itu salah paham. Yang dimaksud adalah ketika urusan pribadi jangan menyandarkan kepada orang lain, menunggu orang lain melayani kita. Saya ustadz, kenapa ya saya tidak dilayani ya? Kenapa ya? Contoh, subhanallah, panitia di waktu di Arab Saudi, ini ketawadian seorang ulama. Saya melihat sendiri muridnya Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ketika sudah menyelesaikan daurah Kitabul Iman di Masjid Malik Abdul Aziz pada waktu itu di musim panas, selesai kitab tersebut daurah gitu ya. Di sana itu musim waktu itu sangat panas sekali. Dan beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi adalah ahli ibadah. Ya, karena rasa takutnya kepada Allah dengan keilmuan yang dimilikinya, Masya Allah, ibadahnya kelihatan ketika masuk ke masjid. Sholat sunnah dulu, kelihatan ya. Setelah selesai waktu itu daurahnya ba'da asar. Nah, dari tempat Malik Abdul Aziz ke Masjidil Haram di Mekah itu sekitar 3 kilo ya. Nah, dia waktu itu sampai jam berapa dia keluar dan saya ikutin.
Set, ikutin. Terus dia tanya, mana mobil panitia? Nggak tahu. Dan panitianya terlambat. Apakah saya Syekh Abdul Aziz Raji marah? Gak benar ini panitia. Tidak sama sekali. Wajar manusia ada kealpaan, kekhilafan dan lain sebagainya. Gak emosi-emosian. Ini mah gak hormat. Gak ada kata-kata yang demikian. Dia nyegat sendiri. Seret. Langsung di musim panas, mobil taksinya adalah mobil yang tahun 80-an lah gitu, nggak ada AC. Masuk ya, terus naik mobil, seret, assalamualaikum, langsung dia assalamualaikum ke kita waktu itu. Assalamualaikum, dalam rangka mengejar biar bisa sholat di Masjidil Haram. Subhanallah. Inilah akhlaknya seorang ulama. Itu maksudnya itu ya, intinya dia nggak langsung bilang, "Hei Nuruddin, tolong cegatin ya." Ini yang saya ingin garis bawahi. Tolong karena panitia belum datang, tolong ya carikan taksi. Nggak sama sekali. Dia sendiri aja, subhanallah. Ini contoh. Langsung aja nyegat sendiri, langsung aja lah assalamualaikum. Padahal dia bisa aja ya, bisa aja memerintah, bisa aja dan boleh saja pada suatu perkara permintaan, pada suatu perkara yang mampu. Dia tidak sama sekali Syekh tidak minta untuk dicarikan taksi. Dia sendiri langsung ke jalan, jalan, assalamualaikum. Untuk apa sih sebenarnya? Karena dalam sebuah perkataan yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, istagni amman syi'ta. Jadi hendaklah kamu merasa cukup dari apa yang kau kehendaki. Jadi tidak membutuhkan kepada yang lain, kepada siapa saja yang kau kehendaki. Walaupun Anda miskin, walaupun Anda tidak ada apa-apa, tetap akan setara dengan orang yang punya mobil mewah. Akan setara. Karena banyak kebutuhan kok nggak biasa-biasa saja. Gitu. Hendaklah Anda merasa cukup kepada siapapun yang kau kehendaki. Kamu akan menjadi setara dengannya. Mau yang kaya, miskin, semuanya sama. Biasa aja, tenang, rileks. Gitu. Wa ahsin ila ma syi'ta, berbuat baiklah kepada yang kau kehendaki. Takun amirah, jadilah engkau pemimpinnya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirah. Hendaklah kalau mau membutuhkan kepada siapa yang kau kehendaki, jadilah kamu tawanannya. Nah, selalu minta. Untuk apa kita diikat pundak kita, tangan kita, kaki kita, karena selalu meminta kepada yang lain padahal bisa dilakukan sendiri. Tatkala banyak orang lain yang berbuat baik kepada kita, jadilah kita menjadi tawanannya, punya kebebasan. Bisa seseorang itu di pundaknya diikat oleh orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Halal jadi halem. Jadi balelo gitu. Jadi balelo. Tak tahu kan? Nah, jadi nggak bisa punya kebebasan tersendiri untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika ada seseorang yang keliru, sampaikan dengan leganya, nggak ada rasa ketakutan gitu. Gitu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, ini penanaman yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Inilah yang harus kita tanamkan juga oleh orang-orang tua, para pendidik kepada anak-anak didik dan anak-anak kita. Apa
apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ahmad ya rahimahullah benci untuk meminta kepada selainnya, untuk berbicara kepada manusia. Ya maksudnya itu membicarakan kepada mereka, tapi urusan pribadi, bukan pembicaraan secara umum. Benci. Kenapa? Nabi SAW sungguh pernah berbicara dan mengajak orang lain untuk bersedekah dalam rangka untuk memotivasi manusia. Itu tidak apa-apa untuk kemaslahatan kaum muslimin, hanya menawarkan saja. Tapi kalau berbicara bersama mereka secara pribadi untuk kebutuhan diri pribadinya, ya fulan, saya itu miskin, ya fulan, ini telah menghinakan dan menghilangkan rasa malunya wajahnya, mau kemanain, hina dina, menundukkan diri kita kepada makhluk. Iya, maka seutama-utamanya perbuatan tersebut yang paling sempurna kalau untuk urusan pribadi tinggalkan, baik itu para penuntut ilmu atau yang lainnya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta itu dihalalkan, kecuali karena meminta-minta itu tidak dihalalkan. La yahillu liman, jadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salas. Meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Pertama, rajulun, artinya aja langsung ya, seseorang yang menanggung beban, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga mendapatkannya, lalu menahan diri kalau udah selesai urusannya, itu tidak apa-apa. Yang kedua, seseorang yang mendapatkan musibah sehingga hartanya ludes, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga mendapatkan kehidupan yang mapan atau bisa memenuhi kehidupannya, boleh. Kalau secara pribadi juga ya, tapi ya itu tadi dengan syarat seperti ini. Ketiga, seseorang yang mengalami kefakiran hingga ada 3 orang dari orang yang memiliki pendapat, ya misalnya ada rekomendasi dari antara kaumnya mengatakan si fulan telah mengalami kemiskinan, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga memperoleh kemapanan hidup atau terpenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi memang perlu diperinci, jangan tidak boleh. Ada perincian-perincian, dan petunjuk Nabi adalah lebih baik daripada petunjuk siapapun yang mengatakannya siapapun. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya ada alasan-alasan yang lain, ternyata ada yang diperbolehkan, ada begini-begini, tidak masalah. Karena masalah bukan berarti secara kita harus diperinci kembali, ya. Pesan yang ketiga ini yang terakhir, pesan ketiga yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwasanya umat. Jadi wa'lam annal ummah law istama ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Ini sebagai penjelasan apa yang
alasan dan tambahan kenapa harus menjaga Allah, kenapa harus hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai tambahan lagi serupa dengan alasan, dan juga ada tambahan kenapa Anda harus jaga Allah. Kenapa Anda harus meminta hanya kepada Allah? Ini salah satu tambahannya, pesan yang ketiga ini. Dan yang dimaksud dengan adalah makhluk. Kalau seandainya berkumpul para orang-orang yang punya uang, orang-orang memiliki kekuatan, orang-orang memiliki pandangan, semua mereka itu yang memiliki keputusan yang Anda berikan kemaslahatan kepada Anda melalui tangan mereka, mereka semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat padamu. Sesuatu tidak akan memberikan manfaat padamu kecuali sesuatu yang Allah tuliskan, catatkan untukmu, walaupun hanya sedikit, tidak akan memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan kepadamu, yang di Lauhul Mahfuz, yang telah dicatat oleh Allah untuk Anda di perut ibu. Walaupun semua makhluk misalnya menolak, walaupun mereka semuanya berkumpul untuk menyampaikan kepadamu sesuatu, tidak akan sampai kepadamu, selalu akan gagal kondisi apapun. Makanya kandungan hadis ini maka dapat kita renungkan sama-sama. Jangan terus berleha-leha, bercapek-capek terus untuk misalnya ngotot jadi orang kaya, apakah dengan usaha, dengan berbagai macam usaha misalnya untuk pembangunan. Tenangkan hati, apa yang sudah Allah catat nanti juga datang. Gak usah terlalu, tapi kita betul berusaha, tapi hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini agar ketergantungan hati kita kepada Allah, dan juga betul-betul kita bermuamalah bersama Allah dengan baik. Jangan hanya sekedar usaha zahir saja, bercapek-capek hanya sekedar usaha secara zahir saja. Maka jadilah Anda dengan sebab itu akan memiliki kejayaan sebagai seorang mukmin, memiliki jiwa yang mulia, yang tidak menghinakan diri kepada seorang pun dari makhluknya. Akan tetapi ia mengetahui bahwasanya ketundukan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, ini mantap sekali. Subhanallah, hatinya selalu pasrah pada Allah, tunduk hatinya kepada Allah. Ini dohir saja gitu. Tidak terlalu berleha-leha, bercapek-capek, tenang hidupnya, nyaman hidupnya, bahagia nyamannya. Tapi bukan berarti tidak ada usaha. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memadaratkan kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan memadaratkanmu kecuali sesuatu yang telah Allah catat kecelakaan kepadamu, karena telah diangkat pena dan kering lembaran, sudah selesai. Makanya dari sini, subhanallah, selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak diam dari kebenaran, untuk tidak diam untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kadang ada orang yang diam karena ustadz, padahal berbuat salah. Mudir, pimpinan atau ketua yayasan. Kalau saya amar ma'ruf dan nahi mungkar, saya dipecat, saya gak ada punya pekerjaan.
kita katakan rizki Anda sudah dicatat. Apa yang akan datang kepada Anda pasti akan datang kepada Anda. Hendaklah Anda tetap melaksanakan perintah Allah, sibuk merealisasikan penghambaan. Itulah inti kebahagiaan. Inilah jalan yang akan memberikan Anda kepada keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia ini tenang, berbahagialah akan datang sesuai dengan apa yang Allah catat kepada Anda. Gak usah risau, gak usah sedih. Nah, apabila seseorang telah mengenal makna yang terkandung Nabi ini, tidak akan galau dan tidak akan kurang kesabarannya dan tidak akan selalu sedih. Kalau sudah waktunya pasti akan datang. Kau tidak akan mengatakan kalau aku melakukan ini, kalau aku mengatakan ini, kalau aku, tentu mereka akan jadi dekat dengan saya, mereka akan berkumpul dengan saya. Lau itu ditinggalkan semuanya. Apabila apa yang kau katakan itu benar, katakanlah. Teguhlah di atas kebenaran. Apabila apa yang kau katakan itu adalah kebatilan, udah introspeksi diri, kembali lagi, jangan terus menerus di atas kebatilan. Manakala seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akibat kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang melaksanakan perintah Allah jika dia bersabar. Jika dia menguatkan niatnya, jika dia betul-betul di atas jalan yang lurus, tapi biasanya manusia itu sedikit dan lemah kesabarannya, itu menjadi masalah. Jadi tidak terus melakukan sesuatu yang dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan. Kalau kita semua renungkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, banyak orang yang berlomba-lomba mencari sesuap nasi, bukankah begitu? Apakah mereka yang berlomba-lomba siang malam mati-matian untuk mencari sesuap nasi, apakah mereka semuanya menjadi orang kaya? Tidak datang kepada mereka kecuali apa yang telah Allah catat. Bahkan di antara mereka banyak yang terlilit utang, dari satu keburukan kepada keburukan yang lebih rendah. Bahkan puncaknya kepikiran, dia betul-betul kehidupannya kayak robot, hanya untuk uang, dunia. Apakah kesemangatannya dengan dunia menjadikan dia itu kaya? Apakah kekayaan itu karena kesemangatannya dia dalam berusaha? Dan akan tetapi sungguh Allah Jalla wa Ala telah mencatat baginya dengan sebab usaha yang dia lakukan, lalu Allah catat baginya. Berbeda-beda sebenarnya itu. Ada yang Allah catat dengan usaha yang dia lakukan itu, sebab-sebab yang ia lakukan itu, perkara-perkara yang lain. Ada yang Allah catat baginya badannya menjadi kuat. Ada yang Allah catat baginya memiliki anak-anak yang Masya Allah. Ada juga orang yang dicatat oleh Allah baginya kesehatan badannya. Ada yang dicatat oleh Allah baginya dengan usaha yang dia lakukan, ketenangan kehidupan, nyaman. Ada orang yang dicatat oleh Allah prestasi dalam belajarnya. Allah membagi-bagi perkara ini di antara manusia. Makanya jangan dikira kalau jadi kaya berarti dimuliakan oleh Allah, kalau miskin berarti dihinakan oleh Allah. Tidak sama sekali. Allah membagi-bagi perkara ini antara manusia. Maka seseorang itu menjadi, kalau tahu seperti ini pesan yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, dia akan ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, bahagia hidup sebelum mendapatkan surga di dunia, sebelum mendapatkan surga di akhirat. Ini subhanallah di antara
pesan yang terkandung dari pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Disyaratkan bahwasanya dalam riwayat yang lain yang menjelaskan kepada apa yang dimaksud tajidhu tujahak, sebagai penafsiran yang dimaksud tajidhu tujahak adalah tajidhu amamak. Tujahak itu adalah hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu dalam kondisi senang, Allah akan mengenali Anda di waktu sulit. Kita disampaikan, manakala kita mengenal Allah di waktu kondisinya lapang, dengan beramal soleh, dengan menjaga batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala, maka di waktu sempit Allah akan kenal kepada Anda. Kemudian juga teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih lagi sebenarnya kandungan yang lain. Apakah perlu disampaikan sekarang? Hah? Sampai jam berapa ini teh? Sampai berarti sampai sini aja. Terus sampai, ya boleh. Iya, boleh. Dalam riwayat yang lain, wa'lam ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya yang tidak kena kepadamu tidak akan kena, dan apa yang akan menimamu, apa yang Allah takdirkan akan dapat, apa yang Allah takdirkan tidak akan dapat. Artinya bagaimana seseorang itu, kalau kita memiliki, ini riwayat yang lain sebenarnya hampir mirip dengan wa'lam annal umat lawistama'u ala anuka bisya'in, ya, tapi ini dalam riwayat yang lain seperti ini, bisa dilihat oleh antum semuanya. Ada riwayat yang demikian, bahwasanya seseorang tidak akan selamat dari perkara-perkara dengan kecerdasannya, dengan sebab kehati-hatiannya, akan, ya, bukan dengan sebab itu. Dia hanya sekedar berusaha saja, maka Allah telah mentakdirkan kepadanya pasti akan dapat. Kalau seandainya Allah tidak mencatatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Maka tidak akan selamat seseorang dari kebinasaan dari perkara-perkara yang dibenci dengan sebab kecerdasannya, kepintarannya. Akan tetapi jawabannya, karena Allah tidak mentakdirkan kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Apabila Anda, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui makna hadis ini, kalau seandainya datang kepada Anda berbagai macam bencana dan musibah, tidak akan sedih. Tidaklah yang mesti Anda lakukan ketika sakit, ke rumah sakit misalnya, gak usah Anda bersedih kalau tahu hadis ini. Tidak usah, uang banyak yang dikeluarkan dengan musibah yang menimpa saya, dirawat dan lain sebagainya. Tidak usah. Tidaklah yang mesti Anda lakukan kecuali apa, teman-teman? Sabar. Ulangi lagi apa? Sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Bisa jadi ada hikmah-hikmah yang lain dalam rangka menjadi peringatan bagi kita, dalam rangka untuk menghapus dosa dan lain-lain sebagainya. Karena apa yang Allah tentukan, suatu yang akan dicatat oleh kamu, kamu akan sakit, kamu akan begini, tidak akan ada yang bisa menolak. Ya, seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kandungan dari hadis riwayat yang tadi telah disampaikan
Apa yang mesti Anda lakukan? Lakukanlah, curahkanlah sebab-sebab yang mesti kita lakukan. Kita berusaha, ya, berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang dibenci, musibah, berusaha untuk menghindarinya. Namun apabila terjatuh, Allah takdirkan tetap akan jatuh, akan sakit, akan tabrakan, akan mati, maka tidak akan bisa lari. Kita takut dari kematian. Kalau sudah Allah tentukan itu suatu musibah, ya tetap aja akan mati, gak bisa berlari dari kematian. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu berlari daripadanya tetap akan menemuimu. Ma asabaka lam yakun liyuhtiak. Apa yang akan mengenaimu tidak akan ada yang menghalangi kepadamu. Tetap akan kamu itu terkena dengan takdir yang telah Allah takdirkan. Tidak bisa lari, mati, sakit, jatuh, semuanya sudah ada. Saat ditentukan, ditiupkan ruh kepada janin bi arba'i kalimat, bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Sudah semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan makna ini dengan penghayatan, maka akan menambah kesempurnaan keyakinan yang ada di dalam hati kita, menambah kesempurnaan ketakawakalan kita kepada Allah Jalla wa'ala, akan menambah kesempurnaan keriduan kita terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Apa yang terlewatkan dari segala usaha yang kita lakukan dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita dari kegundah gulanaan, semua perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat. Maka tatkala terjadi sesuatu musibah yang dibenci, janganlah Anda katakan lao, tidak boleh, tapi qadarullah. Jangan mengatakan lawani kadak wa kadak, kalau seandainya aku melakukan begini. Jangan, itu membuka setan, pembuka setan. Semakin menjadi sedih. Tapi katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ingat kata Rasulullah, kemenangan disertai dengan kesabaran. Kelapangan disertai dengan kesulitan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ada 3 hal pesan Nabi SAW yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Ini merupakan kaidah penting yang sangat agung dalam kehidupan kita, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal dan juga oleh orang-orang yang telah mencobanya. Tentunya Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu. Kemenangan beserta dengan kesabaran. Nah, seseorang sangat membutuhkan sabar dalam menghadapi musuhnya. Makanya sabar sesaat itu kemenangan. Ya, dalam masalah misalnya di medan pertempuran, ketika ditanya ada seorang yang selalu menang tersebut, kenapa kok selalu menang tersebut? Dia punya taktiknya menjadi menang itu karena sabarnya. Maka seseorang di dalam kehidupan kita apabila bersabar,
maka insya Allah akan mendapatkan apa yang dicarinya. Ya, nah, begitu pula kita itu selalu dalam kehidupan ini selalu ada godaan dari syaitan. Maka kita membutuhkan kesabaran dalam melawan syaitan ini. Ya, namanya kita hidup ini memang kan uji. Nah, itu biar bisa menang musuh kita yang ada dalam diri kita, karena kita itu ada nafsu yang amroh bisu, ada setan yang selalu terus pada kita untuk mengilhamkan keburukan-keburukan. Sabar ajalah sesaat. Kalau masalah musuh yang berhadapan juga akan dikalahkan bersama kesabaran. Begitu pula kondisi bersama syaitan. Kita yang buruk ini, sabar aja. Sabar aja, sabar aja, pasti Anda akan menang. Ya, butinna an-nasra ma'a as-sabar. Sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Ya. Tapi kalau seandainya yang masalah itu kurangnya kesabaran, maka dengan sebab kurang kesabaran akhirnya, contohnya musang ya, musang dengan anjing, cepetan mana sebenarnya dalam lari? Musang itu yang cepat itu, iya, cara serang anjing, cepetan mana? Caruh, lari, dikejar ku anjing, tapi masalahnya itu caruh mah kurang sabar, selalu noleh kan gitu, ketangkap sama anjing. Kalau dari sisi kecepatan, siapa sih sebenarnya? Kecepatan caruh, tapi ketangkap. Itu juga kita dalam kehidupan menghadapi godaan yang ada gitu, setan. Pertahankan kesabaran, sabar. Jadi bisa menguasai setan, bisa menguasai jiwa. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, manusia itu terbagi kepada dua kelompok manusia. Ada yang manusia itu jiwanya yang menguasainya, jiwa yang buruknya yang menguasainya. Segala perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu mengikuti amarahnya, yang setannya yang diikuti. Ada itu kelompok manusia pertama. Ini tentunya berbahaya. Ada kelompok manusia, kata Ibnu Qayyim, itu dirinya bisa menguasai setan, dirinya bisa menguasai jiwa yang buruk karena kesabarannya. Sesabar sesaat itu kemenangan. Sabar taat. Menuntut ilmu sekarang, aduh udah goyang-goyang, sabar sedikit gitu. Nuntut ilmu, lagi sholat taraweh, imamnya panjang, sabar sedikit biar mendapatkan pahala. Semalam suntuk bersama imam, ini goyang lagi, sabar sedikit, mendapat keuntungan. Tinggal ditambah aja kesabaran aja. Ya setan, iya, udahlah tinggalkan, gak apa-apa lah, di rumah juga, tapi tidak mendapatkan pahala semalam suntuk ketika taraweh. Sabar, mendapatkan keberuntungan. Nah, kelompok manusia yang kedua adalah yang bisa menguasai jiwanya, yang bisa menguasai jiwanya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Orang yang biasa menguasai jiwanya pasti beruntung. Ya. Sedangkan orang yang dikuasai oleh jiwanya, dia akan fa'amma wa atharal hayatad dunya inna hima hiyal ma'wa amma man khaf maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang melewati batas dan mementingkan kehidupan dunia, jadi rugi, binasa, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Robnya,
dan menahan hawa nafsunya. Sebentar aja, sabar di dunia, sabar. Komitmen dengan agama, berjenggot, berjilbab, sabar. Walaupun banyak orang yang mengatakan jilbab itu budaya Arab, sabar untuk komitmen di atas agama, sabar untuk berpegang teguh di atas sunnah, beruntung nantinya. Tapi kalau kita mengikuti atau tidak sabar, rugi. Sabar. Adapun orang yang takut kepada Robnya dan menahan nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Jadi begitu juga kondisi kita melawan musuh yang nyata, tambah perkuat kesabaran, pasti menang. Begitu pula berhubungan dengan kondisi melawan jiwa kita, setan yang ada, maka butuh kesabaran, maka kita akan beruntung, kita akan menang. Jadi kita sebagai seorang muslim memang hidup ini diuji, maka membutuhkan kesabaran biar kita menang, biar kita beruntung. Kemudian juga bahwasanya kelapangan itu bahwasanya bersama kesulitan ada kelapangan. Gak akan terus-terusan dalam keadaan sulit. Tinggal kembali lagi seperti yang pertama, sabar. Gak akan terus Anda itu fakir, bukan terus Anda itu sakit, akan berubah, tidak akan dalam satu kondisi. Sabar, perkuat sabar. Kemudian juga setelah itu Rasulullah katakan wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Tidak akan terus sulit terus akan berubah. Yang terpenting sabar, perkuat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru wabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar. Bertakwalah kepada Allah, pasti kamu akan beruntung. Maka kesulitan, Allah mengatakan di dalam surat apa? Inna ma'al usri. Siapa yang hafal? Yang hafal akan mendapatkan hadiah. Sebelum ya. Lima menit lagi ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba kita perhatikan, kalau kita mengetahui ilmu nahwu ada ma'rifah, ada nakirah. Dalam ayat ini al-usr ma'rifah, yusron nakirah, tidak ditentukan. Dalam ayat yang satu usrnya sama ma'rifah, berarti satu kesulitan. Yusron di ayat yang pertama yusron. Di ayat yang berikutnya yusron nakirah, dua kemudahan melawan satu kesulitan. Berarti yang makrifah itu berarti nilainya adalah satu. Dua lawan satu, mana yang menang? Yang dua tetap kemudahan, gak akan terus menerus berada dalam kesulitan. Di saat diperkuat kesabaran, pasti yang ada adalah keberuntungan, kelapangan, dan kemudahan. Semoga nasihat, pesan-pesan yang terkandung dari pesan yang dipesankan oleh Rasulullah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri juga, dan juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan teman-teman, dan juga sahabat Marhaban TV di mana saja berada. Dan mohon maaf jika ada suatu kata-kata yang timbul dari hawa nafsu yang kurang berkenan, ada emosinya, ada hawa nafsunya, tidak lepas setan. Makanya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kepada antum semuanya, dari intonasi, dari penekanan, dan juga kata-kata yang lain yang tentu saya kadang sadar maupun tidak saya sadar, mohon maaf sebelumnya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, insya Allah yang bisa akan saya jawab. Kalau yang nggak bisa, para ustadz di sini banyak insya Allah untuk menjawabnya. Ya begitu ya. Ya, tuh nanti dulu.
Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.